Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para mahasantri putra dan putri Mahat Al-Ilm Yogyakarta rahimani wa rahimakumullah, dan juga demikian para pemirsa channel YouTube YBI Academy, semoga Allah Ta'ala merahmati kita semuanya. Mari kita dengan mohon pertolongan kepada Allah dan taufiknya melanjutkan pelajaran Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang pada kesempatan kemarin sudah berakhir. Bab tentang kumpulan dalil-dalil dari Al-Quranul Karim tentang penetapan nama dan ataupun sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bab tersebut diakhiri dengan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagai penulis kitab ini, wa hadzal babu fi kitabillahi katsir. Dan bab ini yaitu dalil tentang nama ataupun sifat Allah dalam kitabullah, di dalam Al-Qur'an itu banyak. Wa man tadabbaral Qur'ana, dan barang siapa yang mentadaburi Al-Qur'an taliban lil huda, dengan maksud untuk mencari petunjuk, tabayyana lahu thariqul haq, maka akan nampak jelas baginya jalan kebenaran. Dia akan memahami Al-Quran, dia akan memahami nama dan sifat Allah dengan benar. Kalau dia niatnya jujur, sungguh-sungguh ingin mencari petunjuk Allah Ta'ala, maka dia akan mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut dalam Al-Quranul Karim. Karena bab penetapan nama dan sifat Allah dalam Al-Quranul Karim itu banyak. Sedangkan apa yang disampaikan oleh penulis, walaupun sudah banyak ya, banyak ayat-ayat, sangat banyak ayat-ayat yang telah kita pelajari, alhamdulillah, yang menunjukkan penetapan nama ataupun sifat Allah. Itu sebetulnya bukan pembatasan. Hanya contoh saja dalam kitabullah ayat-ayat yang menunjukkan kepada nama Allah ataupun sifatnya. Baik, kita beralih pada bab baru, yaitu al-istidlalu ala itsbati asma'illahi wa sifatihi minas sunnah, yaitu berdalil dengan as-sunnah al-hadis untuk menunjukkan penetapan nama Allah dan sifat-sifatnya. Maksudnya setelah kita mempelajari kumpulan dalil-dalil tentang penetapan nama dan sifat Allah dari Al-Quran, kita sekarang akan mempelajari biidznillah kumpulan dalil-dalil tentang penetapan nama dan sifat Allah dari As-Sunnah. Karena sunnatullah, alhamdulillah, Allah menetapkan dalam sunnahnya bahwa sesuatu yang banyak dibutuhkan oleh manusia, maka sesuatu yang doruri dibutuhkan oleh manusia, maka Allah tetapkan hal itu banyak keberadaannya. Sampai pun terkait dengan masalah-masalah kauniyah, misalnya udara, itu setiap kita membutuhkannya, setiap manusia membutuhkannya. Juga demikian air, juga demikian sinar matahari, maka keberadaannya Allah tetapkan mudah didapatkan dan banyak di mana-mana, tidak di wilayah tertentu saja. Sedangkan selainnya dari belahan bumi tidak ada. Nah, tentang nama dan sifat Allah, keyakinan yang benar tentang nama dan sifat Allah, maka sesuatu yang doruri, sesuatu yang tidak bisa tidak, pasti dibutuhkan oleh setiap manusia. Maka dalil-dalil yang menunjukkan hal itu sangatlah banyak dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Nah, setelah kita mempelajari dari Al-Quran, maka kita akan mempelajari insya Allah dari As-Sunnah. Berkata penulis rahimallahu ta'ala, thumma
fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fasunnatu tufassirul Qur'ana wa tubayyinuhu wa tadullu alaihi wa tu'abbiru anhu. Kemudian di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat penetapan nama ataupun sifat Allah. Fasunnah tufassirul Qur'an. Fungsi as-sunnah adalah menafsirkan Al-Qur'an, wa tubayyinuhu, dan menjelaskannya, wa tadullu alaihi, dan menunjukkan apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an. Wa tu'abbiru anhu, dan menyampaikan sesuatu yang yang menjadi inti dari Al-Qur'anul Karim, yang menjadi inti dari sebuah ayat Al-Qur'anul Karim. Baik. Demikian kurang lebihnya arti dari kalimat matan penulis tersebut. Mari kita pelajari asyarhu, syarahnya. Berkata penulis, "Tsumma fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, penulis syarah ini, beliau menjelaskan bahwa ini adalah kalimat yang diatofkan kepada ucapan penulis yang sebelumnya, yaitu waqad dakhala fi hadhil jumlah ma wasafallahu bihi nafsahu fi suratil Ikhlas. Yaitu maksudnya adalah wa dakhala fiha ma wasafa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam rabbahu fi ma waradat bihi sunnah as-sahihah. Bahwa maksud tsumma fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maksud kemudian dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yaitu kumpulan dalil-dalil dari as-sunnah yang mana di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Lianna sunnah hiyal asl tsani. Karena sunnah adalah dasar yang kedua yang wajib kita kembali kepadanya setelah kitabullah azza wa jalla. Allah taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul." Ya. Maka jika kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Ar-Rasul. Kembali kepada Allah maksudnya kepada kitabullah, dan kembali kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam maksudnya setelah wafat beliau adalah kembali kepada sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka tentang masalah penetapan nama dan sifat Allah pun juga demikian. Kita kembalikan kepada Allah, yaitu kepada kitabullah, dan kita kembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau wafat. Maka kita kembalikan kepada sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Sunnah apa? Secara bahasa at-tariqah, jalan. Wastilahan, dan secara istilah, ma warada an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Sesuatu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min qaulin, baik berupa sabda beliau, au fi'lin, atau perbuatan beliau, au takririn, atau penetapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa bersalawat. Itulah sunnah. Dengan demikian berarti apa yang akan kita pelajari ini meliputi 3 hal. Yang pertama sunnah qauliyah, yang kedua sunnah fi'liyah, yang ketiga sunnah takririyah. Tidak keluar dari itu. Kalau bukan sunnah qauliyah yang akan kita pelajari, yang menunjukkan penetapan nama dan sifat Allah, nama ataupun sifat Allah, ya sunnah fi'liyah atau sunnah takririyah. Sunnah bentuknya, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang qauliyah berarti yang bentuknya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sunnah yang bentuknya sunnah fi'liyah adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berupa perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan tentang penetapan sebuah sifat Allah. Juga demikian takririyah. Baik. Maka natus sunnah. Sekarang kedudukan as-sunnah. Fasunnatu tufassirul Qur'ana. Sunnah itu menafsirkan Al-Quran. Aitu bayyinu ma'aniyahu wa maqasidah. Yaitu menjelaskan maknanya dan menjelaskan maksudnya. Sehingga dengan demikian tidak mungkin as-sunnah itu bertentangan dengan Al-Quran. Karena memang fungsi as-sunnah, kedudukan as-sunnah adalah menjelaskan makna Al-Quran, maksud Al-Quran. Bagaimana penjelas kok bertentangan dengan yang dijelaskan? Kan nggak mungkin. Fa'inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yubayyinu linnasi ma unzila ilaihi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan wahyu yang diturunkan kepada beliau kepada manusia. Itu tugas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Jelas sekali di sini bahwa tugas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk tubayyina lin-nas, menjelaskan kepada manusia ma nuzzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka. Wa sunnah aidan, kedudukan kedua dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tubayyinu Al-Qur'ana. Apa maksud ini? Sebetulnya kata tufassirul Qur'ana itu sebetulnya sudah terkandung di dalamnya tubayyinul Qur'an. Namun tentunya penulis variatifkan bahasa untuk menjelaskan kedudukan as-sunnah dalam rangka supaya kita lebih memahaminya. Apa toh maksud menjelaskan makna Al-Quran itu? Apakah maksud makna menjelaskan maksud Al-Quran? Apa maksud menjelaskan Al-Quran? Tuwaddihu mujmalahu. Yaitu menjelaskan perkara yang global yang ada dalam Al-Quran. Kas-sholah, seperti sholat. Dalam Al-Quran tidak disebutkan secara terperinci bagaimana tata cara sholat, gerakan, sampai bacaan secara terperinci. Maka ini berarti global dalam Al-Quran. Maka diperinci dalam as-sunnah. Inilah maksud menjelaskan as-sunnah, menjelaskan Al-Quran. Wassaum, puasa juga demikian. Tata cara detailnya, fikih detailnya itu ada dalam as-sunnah. Wal haji juga begitu. Waz zakah, zakat. Wa ghalib al-ahkam, bahkan mayoritas dari hukum-hukum Allah yang di dalam Al-Quran itu global, maka penjelasannya ada di dalam as-sunnah an-nabawiyah. Wa sunnah aidan, sunnah juga tadullu alal Quran wa tu'abbiru anhu. Sunnah juga menunjukkan ala Al-Quran. Apa maksud menunjukkan ala Al-Quran? Menunjukkan madalla alaihi Al-Quran. Menunjukkan sesuatu yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Sehingga gak mungkin bertentangan. Apa yang ditunjukkan oleh as-sunnah sama dengan apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran hakikatnya. Wa tu'abbiru amma abbara anhu Al-Quran. Dan menyampaikan apa yang disampaikan dalam Al-Quran. Fatakunu muwafiqah lil Quran. Sehingga kesimpulannya as-sunnah itu kedudukannya sesuai dengan Al-Quran. Fayakunul hukmu mimma dalla alaihi kitab wa sunnah. Maka hukumnya dari apa yang ditunjukkan oleh Alkitab dan Sunnah seperti terkait dengan nama Allah dan sifat Allah, maka itu semua sama. Jadi
Apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran tentang nama dan sifat Allah tentu tidak akan mungkin bertentangan dengan apa yang ditunjukkan dengan oleh As-Sunnah terkait dengan masalah penetapan nama Allah dan sifatnya. Tidak mungkin bertentangan. Juga demikian terkait dengan masalah ajaran agama Islam yang lainnya. Ya. Wa ma wasafar rasulu bihi rabbahu azza wa jalla. Dan sifat apa saja dari sifat Ar-Rabb azza wa jalla, yaitu sifat Allah azza wa jalla, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan minal ahadits as-sihah, dari hadis-hadis yang sahih, maka allati talaqaha ahlul ma'rifah, yang diterima oleh ahlul ma'rifah, yaitu ahlul hadis yang faham tentang syarat-syarat hadis yang sahih, bil qabul, yang diterima oleh ahlul hadis, wajib al-iman, maka wajib kita beriman biha, dengannya, kadzalik, demikian juga. Artinya apa yang ditujukan oleh Al-Quran wajib kita beriman terkait dengan nama dan sifat Allah, dan juga terkait dengan ajaran Islam yang lainnya. Begitu pula apa yang ditunjukkan oleh al-hadis. Asal hadis itu hadis yang sahih. Dan sahih di sini menurut siapa? Pakarnya, ahlul ma'rifah bil qabul, yaitu ahlul hadis yang paham tentang syarat-syarat sebuah hadis dikatakan sahih. Sah untuk berdalil yang menunjukkan kepada penetapan nama dan sifat Allah. Maka setiap hadis yang sahih tentang nama dan sifat Allah wajib kita terima. Wajib kita terima, wajib kita beriman dengannya. Wajib kita beriman kepadanya. Sebagaimana wajib kita beriman kepada Al-Quran yang menunjukkan kepada ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan kepada penetapan nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti saya di sini mempersyaratkan apa? Asal hadis itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mempersyaratkan di sini asal hadis itu hadis yang sahih. Hadis yang sahih, yaitu hadis yang sah untuk berdalil. Kalau ada sedikit perbedaan istilah sahih menurut ulama mutaqaddimin dengan mutaakhirin. Kalau ulama mutaqaddimin, sahih itu pokoknya tidak dhaif, pokoknya sah untuk berdalil. Sedangkan sedangkan ulama mutaakhirin, kumpulan hadis-hadis yang sah untuk berdalil itu terbagi dua, ada sahih, ada hasan. Ini tidak saling bertentangan dua istilah ini, karena maksud ulama mutaqaddimin dengan mengatakan sahih di dalamnya termasuk juga hasan. Yaitu ketemu kesimpulan yang sama, pokoknya sah untuk berdalil. Jadi ketika ulama mutaqaddimin, ulama yang terdahulu, ulama salafus saleh mengatakan hadis ini sahih, bisa jadi menurut ulama sekarang ini hasan. Karena maksud sahih zaman dahulu adalah asal sah untuk berdalil, bukan dhaif apalagi palsu. Baik. Para pemirsa dan Mas Andri Mad Al-Ilmi, semoga Allah Ta'ala merahmati kita semuanya dan mengampuni seluruh dosa-dosa kita dan memberikan taufik kepada kita serta menjaga kita di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Terkait dengan pentingnya kita memeriksa atau mengetahui terlebih dahulu sebuah hadis itu sahih atau tidak, artinya sah untuk berdalil atau tidak dalam seluruh ajaran agama Islam, akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, akhlaknya.
penting kita mengetahui sebuah hadis itu sahih atau tidak. Walaupun kita tidak mampu memeriksanya, maka kita taklid kepada fatwa ulama yang menyatakan sebuah hadis itu sahih. Ketika kita tidak mampu, maka itu berarti kita sudah mengamalkan firman Allah Ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Perintah bertanya kepada ulama jika kita tidak mengetahui ilmu tentang syariat Islam ini, maka penting kita memastikan terlebih dahulu sebuah hadis itu sahih atau tidak, baik dalam masalah akidah, baik dalam masalah ibadah, muamalah, akhlak, dalam seluruh masalah-masalah terkait dengan ajaran agama Islam. Untuk melengkapi hal itu, saya persilahkan Anda untuk menyimak artikel di sini, yaitu di kajiantauhid.com. Dengan judul, bolehkah menyampaikan atau mengamalkan hadis yang tidak diketahui derajatnya? Bolehkah menyampaikan atau mengamalkan hadis yang tidak diketahui derajatnya? Ini ada 3 seri. Ini seri pertama. Kemudian seingat saya sampai 3 seri atau mungkin 4. Di situ disebutkan dalil tentang wajibnya kita menyampaikan ataupun mengamalkan hadis yang sahih, yang sah untuk berdalil. Dan juga demikian ada solusi bagi orang yang akan menyampaikan sebuah hadis namun tidak mengetahui derajat hadis tadi apakah sahih atau tidak, atau akan mengamalkan sebuah hadis baik terkait dengan sholat, puasa ataupun akidah dan seterusnya. Ada solusi yang disampaikan oleh ulama ketika seseorang itu tidak mengetahui derajat hadisnya. Maka ada solusi, ada jalan keluar. Intinya jika dia adalah seorang yang mampu untuk menilai sebuah hadis itu sahih atau tidak, maka dia lakukan itu. Kalau tidak mampu, maka dia cukup bertanya kepada ahlinya, kepada ulama, ataupun kepada orang yang memiliki pengetahuan tentang derajat sahih tidaknya tersebut. Di antaranya cukup dengan seseorang itu menukilkan bahwa sebuah hadis ini ada di dalam kitab yang memang penulisnya, ulama yang menulis hadis dalam kitab tersebut memang menyengaja untuk memilih hadis-hadis yang sahih saja menurut dia. Tidak masalah jika menurut ulama yang lain hadis itu diperselisihkan derajatnya. Yang penting bagi orang awam sudah ada ulama ahli hadis yang jadi panutannya. Itu sudah cukup mengamalkan firman Allah Ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ulama jika kalian tidak memiliki ilmunya. Jadi ketika sebuah hadis misalnya Anda dapatkan dalam kitab Sahih Muslim, itu sudah cukup. Karena memang Imam Muslim mengkhususkan kitab Sahih Muslim hadis-hadis yang sah untuk berdalil menurut beliau. Ketika Anda menukilkan Rawahul Bukhari dalam sahihnya, itu sudah cukup. Anda berarti taklid kepada Imam Bukhari. Karena Anda tidak mampu menilai sebuah hadis. Atau misalnya jika Anda mendapatkan
kitab-kitab para ulama yang bahas tentang sholat, zakat, dan seterusnya. Ulama-ulama salafus saleh yang terpercaya. Lalu kemudian di bawahnya ulama tersebut menyebutkan, setiap menyebutkan hadis, lalu menyebutkan derajatnya bahwa hadis ini sahih. Sudah cukup. Berarti Anda taklid kepada ulama penulis kitab tersebut, ulama yang terpercaya yang memang menguasai tentang ilmu pensahihan hadis, penentuan sebuah hadis itu, penilaian sebuah hadis itu sahih ataupun tidak. Baik, untuk lebih rincinya silakan Anda baca serial artikel bolehkah menyampaikan atau mengamalkan hadis yang tidak diketahui derajatnya seri 1 sampai 3 ataupun sampai 4. Baik, kita kembali kepada share screen kitab. Jadi sifat-sifat Allah Ta'ala yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, maka wajibal imanu biha kadzalik. Wajib kita mengimaninya juga. Sebagaimana wajib kita mengimani sifat-sifat Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Karena Nabi SAW dalam bersabda tentang sifat-sifat Allah dan tentang yang lainnya dari ajaran-ajaran agama Islam, Allah sebut beliau, Allah sifati beliau, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwa apa yang beliau sampaikan itu pasti benarnya karena itu wahyu Allah. Apa yang beliau sampaikan dari ajaran agama Islam ini pasti benarnya karena itu adalah wahyu Allah. Baik. Akan tapi, kata Syekh, la budda fi qabulil hadis wal iman bihi min thubutihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi dalam menerima sebuah hadis dan mengimaninya, itu harus dipastikan dulu thubutnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Harus dipastikan dulu bahwasanya hadis itu memang benar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang benar kalau itu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau dengan perkataan penulis minal ahadits as-sihah. Dari kumpulan hadis-hadis yang sahih. Nah, lalu dijelaskan oleh Syekh di sini ini sudah kepada ilmu mustalahul hadis, yaitu syarat-syarat sebuah hadis dikatakan sahih. Baik. Langsung kita beralih kepada thubutun nuzuli al-ilahi ila sama'id dunya. Penetapan turunnya Allah Ta'ala ke langit dunia. Ala ma yaliku bi jalalillah. Sesuai dengan keagungan Allah. Famin dzalika, sebelum kita lanjutkan, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah tentang sifat an-nuzul ila sama'id dunya. Sifat turunnya Allah ke langit dunia. Berkata Imam Adz-Dzahabi, sesungguhnya hadis-hadis tentang sifat an-nuzul, yaitu turunnya Allah ke langit dunia, itu mutawatir, yang menunjukkan faidah pasti dan meyakinkan. Menunjukkan faidah kepastian dan keyakinan. Oleh karena itu, tidak ada celah untuk pengingkaran atau penentangan. Hadis mutawatir ini menunjukkan kepastian dan keyakinan. Jadi hadis-hadis tentang sifat an-nuzul itu mutawatir.
Apa hadis mutawatir itu? Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah banyak orang yang menurut kebiasaan mereka terhindar dari melakukan dusta. Mulai dari awal hingga akhir sanad. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah banyak orang dari awal hingga akhir sanad. Yang menurut kebiasaan karena saking banyaknya orang yang meriwayatkannya dari awal sampai akhir sanad, yang menurut kebiasaan hal itu terhindar dari mereka sepakat melakukan dusta. Jadi secara kebiasaan tidak ada riwayat yang sampai mutawatir itu lalu kemudian mereka semua sepakat untuk dusta. Pasti kalau ada sebuah kedustaan ada yang mengingkari. Nah ini banyak orang dari awal sana sampai akhir sana, banyak orang meriwayatkan dari banyak orang, meriwayatkan dari banyak orang dan seterusnya seperti itu. Kemudian secara kebiasaan hal ini tidak ada kedustaan. Karena seandainya ada sebuah kesalahan, pastilah di antara perawi itu ada yang mengingkarinya atau ada yang meriwayatkan lain yang bertentangan dengannya. Nah, mungkin semua sepakat untuk berdusta. Secara kebiasaan seperti itu. Nah, hadis-hadis tentang sifat an-nuzul itu mutawatir. Kemudian, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah tentang sifat an-nuzul ini, bahwa semua Ahlussunnah wal Jamaah menerima dan membenarkan hadis tentang sifat an-nuzul. Dengan menetapkan sifat an-nuzul sebagaimana sifat Allah yang lain, tanpa tahrif, ta'til, takyif, tamtsil, tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif, tanpa tamtsil. Tanpa tamtsil. Mereka menyatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita bahwa Allah turun, namun tidak mengabarkan bagaimana turunnya. Itulah keyakinan apa? Ahlussunnah wal Jamaah tentang sifat an-nuzul. Kemudian yang perlu menjadi catatan di sini, penetapan sifat an-nuzul haruslah tetap disertai dengan penetapan sifat al-ulu, yaitu sifat tinggi, kemahatinggian Allah. Jadi tidak boleh kita meyakini bahwa Allah karena disifati sifat an-nuzul ke langit dunia, lalu kemudian Allah pernah tidak bersifat dengan sifat tinggi, pernah tidak bersifat dengan sifat al-ulu. Allah pernah tidak maha tinggi, Allah pernah rendah. Na'udzubillah. Ini tidak boleh yang seperti ini. Karena sifat al-ulu, kemahatinggian itu adalah sifat dzatiyah. Senantiasa Allah bersifat dengannya. Saat turun ke langit dunia pun tetap Allah al-ali, maha tinggi. Wal kaifu, dan bagaimananya bisa demikian, wal kaifu majhulun. Kaifiyah nuzul Allah ke langit dunia itu majhulun. Jadi sekali lagi penetapan sifat an-nuzul harus tetap disertai dengan penetapan sifat al-ulu. Mengapa? Alasan pertama, al-ulu adalah sifat dzatiyah. Allah senantiasa bersifat dengan sifat al-ulu. Allah senantiasa al-ali, yaitu yang maha tinggi. Alasan yang kedua, turunnya Allah tidak sama dengan turunnya makhluk. Turunnya makhluk sesuai dengan kemakhlukannya, sedangkan turunnya Allah sesuai dengan kemahagungan dan kemahasempurnaannya.
Sekedar untuk mendekatkan pemahaman saja. Bukan untuk menyamakan Allah dengan selain Allah. Bahwa pada manusia memungkinkan seseorang dalam detik yang sama berada di dataran yang tinggi, namun dikatakan pada detik yang sama dia berjumpa, dalam tanda petik berjumpa dengan orang-orang di dataran rendah maupun berjumpa dengan orang-orang yang dataran tinggi. Tetapi orang itu tidak beralih sedikit pun dari tempatnya, yaitu dataran tinggi. Apalagi sekarang ada Zoom, telekonferensi. Seorang di tempatnya bisa bertemu, bertatap muka, dalam tanda petik berjumpa dengan apa? Dengan orang-orang yang ada di berbagai belahan dunia. Kalau pada manusia saja hal yang seperti itu memungkinkan, bagaimana lagi dengan Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu? Kaidahnya tadi bahwa tidak mungkin dalam as-sunnah bertentangan dengan Al-Quran. Tidak mungkin hadis yang sahih bertentangan dengan Al-Quran. Dan tidak mungkin pula sebuah hadis yang sahih bertentangan dengan sebuah hadis yang sahih yang lainnya. Padahal jelas dalam Al-Quran ditetapkan sifat al-ulu. Dan dalam hadis yang lain ditetapkan sifat al-ulu. Sedangkan dalam hadis yang mutawatir ditetapkan sifat an-nuzul. Maka sifat an-nuzul tidak akan mungkin bertentangan dengan sifat al-ulu. Kita katakan bahwa Allah disifati dengan turun ke langit dunia sekaligus senantiasa bersifat dengan sifat yang maha tinggi. Al-ulu. Karena al-ulu adalah sifat dzatiyah. Wal kaifu bagaimananya? Ini bagaimananya turunnya Allah ke langit dunia, maka ini majhul, tidak kita ketahui. Wal imanu bihi, dan mengimaninya itu wajib. Mengimaninya itu wajib. Itulah ujian bagi orang-orang yang beriman. Baik. Famin dzalika mithlu qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya di sini adalah contoh di antara dalil-dalil dari al-hadis tentang penetapan sifat Allah adalah seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya kulla lailatin hina yabqa thuluthul lail al-akhir fayaqulu man yad'uni fa astajiba lahu man yas'aluni fa u'tiyahu man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Hadis ini muttafaqun alaih. Yanzilu Rabbuna, Rabb kita turun ila sama'id dunya, ke langit dunia, kulla laylah, setiap malam. Hina yabqa thuluthul lail al-akhir, ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Fayaqul, lalu Allah berfirman, man yada'uni fa astajiba lahu. Barang siapa
Saya ulangi, man yad'uni fa astajib lahu. Barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doanya. Man yas'aluni fa'utiyahu. Barang siapa yang minta kepadaku, maka aku pun akan memberinya. Man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Dan barang siapa yang mohon ampun kepadaku, maka aku pun akan mengampuninya. Penjelasannya di sini, yanzilu rabbuna, Rabb kita turun. Maksudnya nuzulan yaliku bijalalihi nu'minu bihi. Wala nusyabbihuhu binuzulil makhlukin. Yaitu turun yang sesuai dengan keagungan Allah. Kita mengimaninya. Dan kita tidak menyamakannya dengan turunnya makhluk. Li'annahu subhanahu, karena Allah subhanahu laisa kamitslihi syai'. Tidak sama dengan sesuatu apapun. Ila sama'id dunya. Ke langit dunia. Maksudnya apa? Az-sama'ud dunya min idhafatil mausuf ila sifati. Jadi kalau kita perhatikan, sama ini isim mudhaf. Ad-dunya mudhaf ilaih. Tetapi walaupun bentuknya mudhaf dan mudhaf ilaih, tetapi hakikatnya adalah na'at man'ut. Hakikatnya adalah yaitu isim yang disifati dengan isim. Mengapa demikian? Karena jenis idhofahnya, jenis penyandaran sama ke dunia ini adalah idhofatul mausuf ila sifatihi. Penyandaran sama itu sesuatu yang disifati, kepada dunia itu sesuatu yang merupakan sifat dari sama. Artinya langit dunia. Hatta yabqa thuluthul lail al-akhir. Sampai tersisa sepertiga malam terakhir. Ini menunjukkan penentuan waktu turunnya Allah Ta'ala. Sepertiga malam terakhir. Jadi sepertiga malam itu kan terbagi tiga. Sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, dan sepertiga malam ketiga. Kata al-akhir di sini berarti mensifati sepertiga. Sehingga marfu al-akhiru. Marfu al-akhiru. Sebagaimana marfu'nya thuluth. Fastajiba lahu. Ini adalah nasab karena jawab dari pertanyaan. Yang intinya, yang maksudnya adalah mengkabarkan bahwa barang siapa yang berdoa kepada Allah pada sepertiga malam terakhir, maka Allah akan kabulkan. Dan barang siapa yang meminta kepada Allah, maka Allah akan beri. Dan barang siapa yang mohon ampun kepada Allah, maka Allah akan ampuni. Maka syahid dari hadis ini, anna fihi thubutun nuzulil ilahi. Bahwasanya pada hadis ini terdapat penetapan turunnya Allah ke langit dunia. Dan ini termasuk sifatul af'al. Itu sifat fi'liyah. Sesuai dengan kehendak Allah. Jika Allah menghendaki turun, maka Allah akan turun. Dan jika Allah menghendaki turunnya pada sepertiga malam terakhir, maka Allah akan turun pada sepertiga malam terakhir. Baik. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah.
hadis ini disebut muttafaqun alaih, yang disepakati oleh Al-Bukhari Muslim, artinya bahwa yang mensepakati hadis ini adalah Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahwa hadis ini ada di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan ada dalam kitab Sahih Muslim. Baik, faedah keimanan dari mengimani turunnya Allah ke langit dunia. Orang-orang khusus, kaum mukminin, mereka yang memiliki keimanan yang baik, tentunya menunggu-nunggu datangnya waktu sepertiga malam terakhir untuk mempersembahkan kepada Rabb-nya berbagai macam peribadatan, sholat, doa, istighfar, membaca Al-Quran, sebagai rasa syukurnya kepada Allah Ta'ala, dengan menunjukkan puncak rasa cintanya kepadanya dan puncak merendahkan diri di hadapan Allah, serta kekhusyuan, ketakutan, al-khauf yaitu takut. Kemudian yang berikutnya adalah roja, mengharap dikabulkan doanya, dipenuhi permintaannya, diampuni dosanya ketika istighfar. Jadi orang-orang yang memiliki keimanan yang baik tentunya menunggu-nunggu datangnya waktu sepertiga malam terakhir. Melebihi dari sikap menunggu para ahlu dunia, para orang yang cinta dunia kepada dunia yang dia tunggu-tunggu waktu kedatangannya. Mungkin orang yang cinta dunia dengan berdagang, maka dia akan mengingat-ingat waktu di mana saat-saat biasanya larisnya dagangannya, saat-saat banyak pembeli, saat-saat kemudian musim orang membutuhkan barang tertentu, maka dia benar-benar jaga dan ingat-ingat waktu-waktu tersebut karena dia sangat mencintai harta, sehingga dia penuhi waktu-waktu itu, dia tepati waktu-waktu tersebut. Nah, ahlu dunia ketika ingin meraih dunia, dia benar-benar memperhatikan waktu-waktunya. Maka ahlul iman, orang-orang yang beriman, yang baik keimanannya, maka menunggu-nunggu datangnya waktu sepertiga malam terakhir untuk berdoa kepada Allah, untuk istighfar, mohon ampun kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah semata, lebih daripada sikap menunggunya ahlu dunia untuk mendapatkan dunia. Di waktu-waktu yang biasanya dunia itu mudah didapatkannya. Karena yang turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir adalah Rabb mereka, Rabbul Mu'minin, Rabbus Samawati wal Ard, yang memberikan hidayah kepadanya, kepada mereka, memberikan hidayah, taufik maupun hidayah al-irsyad, memberikan rezeki, menghidupkannya, mematikannya, dan seterusnya. Kemudian faedah keimanan yang kedua dari mengimani turunnya Allah ke langit dunia adalah dorongan melakukan berbagai macam ibadah, sholat, doa, istighfar, membaca Al-Quran pada sepertiga malam terakhir. Sebagaimana bahkan melebihi, ya, bukan sebagaimana, melebihi dorongan semangat ahlu dunia untuk melakukan berbagai aktivitas duniawi dalam rangka meraih dunia mereka. Ahlu dunia yang cinta dunia, bahkan tergila-gila dengan dunia, mereka rela mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk melakukan aktivitas-aktivitas mencari dunia. Ahlul iman
yang memiliki keimanan yang baik lebih dan lebih terdorong semangatnya melakukan berbagai macam ibadah, sholat, doa, istighfar, dan qiraah Al-Quran. Pada sepertiga malam terakhir saat turunnya Allah, zat yang paling dia cintai, melebihi dorongan ahli dunia tadi ketika melakukan aktivitas duniawi mereka. Ini diantara buah seseorang mengimani sifat an-nuzul, sifat Allah Ta'ala. Ini indahnya keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah di dalam mengimani sifat-sifat Allah Ta'ala yang jelas didasari atas dasar dalil dari Al-Quran maupun dari Al-Hadis yang sahih. Dan sekaligus ini menunjukkan sengsaranya, betapa sengsaranya Ahlul Bid'ah wal Furqah yang tidak beriman terhadap penetapan sifat-sifat Allah. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa akmalun nas ubudiyatan al-muta'abbidu bi jami'il asma'i was sifat allati yattali'u 'alaiha al-bashar. Dan manusia yang paling sempurna peribadatannya adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala semata dengan melaksanakan tuntutan pengetahuan mereka terhadap nama dan sifat Allah yang diketahui oleh manusia. Artinya ilmu tentang nama dan sifat Allah, ma'rifatullah, itu jika dilaksanakan tuntutannya, karena setiap nama dan sifat Allah itu mengandung tuntutan peribadatan kepada Allah Ta'ala semata. Kalau dilaksanakan dengan baik, maka dia bisa menjadi akmalun nas ubudiyatan. Manusia yang paling sempurna peribadatannya, penghambaannya hanya kepada Allah Ta'ala semata. Dia tidak menghamba kepada selain Allah. Dia tidak menghamba kepada dunia yang dia cintainya. Dia tidak menghamba kepada makhluk. Dia menghamba hanya kepada Allah. Dia Abdullah. Dia amatullah. Sehingga benar-benar keimanannya terbangun dengan baik di atas ma'rifatullah. Dengan melaksanakan tuntutan peribadatan pada setiap nama dan sifat Allah Ta'ala. Ini buah yang indah, seseorang meyakini bahwa Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir yang Allah janjikan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, man yad'uni fa astajiba lahu. Barang siapa yang berdoa kepadaku maka niscaya aku akan mengabulkannya. Man yas'aluni fa utiyahu. Barang siapa yang meminta kepadaku maka aku akan memberinya. Man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Barang siapa yang mohon ampun kepadaku maka aku pun akan mengampuninya. Ya. Demikian para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, kajian kita pada sore hari ini. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.